Oke, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Detik-detik peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, anak-anak dari pilihan dari seluruh Indonesia digembleng untuk mengikuti karantina pasukan pengibaran bendera pusaka atau paskibraka. Ya, rekan kami Arlista Hadi akan mengajak para purna paskibraka bernostalgia dengan berkunjung ke tempat latihan paskibraka 2026 di PPSDM Kemendikdasmen Depok, Jawa Barat. Bunyi derap langkahnya dan teriakan aba-aba dari pasukan baris berbaris yang ada di belakang saya, langsung saya merinding ini. Langsung memori saya ini langsung terlempar di tahun 2003, di mana ini kondisinya adalah sama ketika saya menjadi pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2003. Saya akan coba berbincang dengan salah satu purna paskibraka yang mengukir tinta emas sejarah, di mana pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2024 mengibarkan bendera di IKN. Nah, siapakah purnanya? Langsung saja, yuk. Jalan! Kita jalan! Zakia. Siap. Selamat siang, Kalisma. Siang. Betul, Kak. Abdul Zaki Hutera. Abdul Zaki Hutera, salah satu purna paskibraka Indonesia 2024 Asal perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta. Zaki, tadi kan sama-sama kita melihat adik-adik 2026 ini tengah berlatih begitu. Ada rasa rindu nggak sih dengan masa-masa latihan? Betul, Kak. Apalagi saya sudah purna 2 tahun begitu, Kak. Jadi ada rasa ingin kembali ke lapangan ini sepertinya gitu, Kak. Ada perbedaan nggak kalau misalkan tadi Zaki melihat adik-adik 2026 latihannya di sini dan di IKN? Boleh dong sharing-sharing perbedaannya apa saja sih? Pada saat di IKN, podiumnya itu berada di tengah. Terus trek pada saat dari DP menuju ke yang pengibaran juga beda. Dan juga formasi yang dipakai pada saat ini juga berbeda tentunya daripada tahun sebelumnya. Tapi kalau misalkan aku mau tarik mundur lagi ke belakang pada saat 2024, Zaki ini posisinya apa? Kebetulan saya posisi pada saat upacara kemerdekaan itu saya mengemban tugas sebagai pembentang penurunan, Kak. Nanti berarti pemirsa kita akan menguji Zaki apakah masih ingat bagaimana cara melipat bendera pada saat penurunan. Kan nggak pas, ayo gimana hitungannya? Kan lebarnya sama nih bendera latihannya nih. Coba dari bentang dong, kan ceritanya. Nah, gitu kan. Dari bentang. Oke. Selesai langsung. Selesai, oke. Langsung. Kita challenge, apakah Zaki masih seorang ingat? paskibraka tuh adegan deg-degannya di sini. Betul, meriam, pelipatan. Ayo kamu nih, masa iya baru 2 tahun lewat. Apakah pas? Challenge-nya adalah untuk pelipat itu harus pas, pemirsa. Apakah Zaki keahliannya ini masih sama seperti 2 tahun lalu? Coba kita lihat. Oh, masih bagus dia. Masih ahli dia. Oke, terus oke. Kita lipat 2 lagi. Kemudian diserahkan ke komandan kelompok. Komandan kelompok. Oke, di sini sudah ada Aska. Boleh saya beralih ke Aska? Di sini juga ada triknya, Kak, biar pada saat lipat bendera di depan Bapak Presiden bendera tidak nonjol seperti ini. Oke, ada tekniknya ya. Saya melipir ke Aska terlebih dahulu. Silakan, Kak. Halo Aska, Aska dari? Saya dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Aska, boleh dong sharing pengalaman karantina Paskibraka 2026 yang kamu rasakan saat ini bagaimana? Jadi kalau dari hari pertama ya, pas hari pertama sampai di sini yang saya rasakan itu suasananya sangat asing. Asing. Kenapa? Kayak di sini tuh suasananya berbeda dari tempat saya di Gorontalo. Di sini kan misalnya di sini banyak gedung-gedung tinggi. Terus di sini suasananya kayak di sini dipenuhi dengan orang-orang lain lah yang belum saya kenal. Saya setelah beberapa hari di sini sudah mulai bisa berbaur dengan teman-teman karena kebetulan saya orangnya gampang berbaur, gampang beradaptasi. Jadi nggak butuh waktu lama saya sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Oke.
Lantas persiapan yang Aska lakukan semasa karantina ini untuk nanti pengibaran bendera merah putih di istana? Jadi selama karantina kita itu pertama kita dikasih materi. Kita menerima materi seputaran Paskibraka dan Pancasila, penanaman jiwa Pancasila. Terus sekarang kita berada di tahap pelatihan di lapangan. Jadi kita berlatih, dibagi formasi, dibagi tim untuk berlatih cara mengibarkan bendera. Begitu, Kak. Satu lagi, Aska boleh dong kasih saran-saran untuk mungkin teman-teman Aska di entah itu di Gorontalo atau di seluruh Indonesia, bagaimana sih caranya supaya bisa terpilih menjadi Paskibraka di tahun-tahun berikutnya nanti? Jadi tips dan saran dari saya adalah tetap berlatih. Yang penting itu konsisten dalam berlatih. Upacara pengibaran merah putih mungkin hanya berlangsung beberapa menit saja. Tetapi selama masa orientasi dan juga karantina adik-adik Paskibraka 2026, tentunya nilai disiplin, jiwa patriotisme dan rasa kekeluargaannya akan melekat seumur hidup. Sesuai dengan tema kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang ke-81 yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur harus kita junjung. Dari Jakarta, Arlista Hadi, Dimas Winardi, Leman, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di balik kematian Sutrimo menyeruak nama Febri Adriono. Dan ia sempat disebut sebagai jaksa Kejagung yang pertama kali menemukan jasad Sutrimo. Belakangan Kejagung membantahnya. Lalu siapakah Febrio Adiono ini? Dua pekan berlalu, kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Sejumlah nama kemudian muncul dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan Febrio Adiono. Bukan tanpa sebab nama Febrio Adiono menyeruak. Ia disebut orang yang mengantar Sutrimo ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Unggahan surat keterangan kematian Sutrimo lalu menyebar di jagat maya. Nama Febrio Adiono tertulis sebagai kerabat Sutrimo. Warganet pun kasak kusuk mencari sosok Febrio Adiono. Ia bahkan diduga seorang jaksa dan dekat dengan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Belakangan terkuak ternyata Febrio Adiono bukanlah seorang jaksa, namun Kapus Penkum. Kejagung Anang Supriyatna memastikan Febrio Adiono adalah staf administrasi di Kejaksaan Agung. Saya tidak mengenal terhadap yang istilahnya Karungga, saya tidak kenal sama sekali dan bukan warga kejaksaan. Jadi saya tidak berhak mengomentari itu. Tapi yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. Sutrimo sebelumnya ditemukan meninggal dunia di depan klinik Mordan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria 44 tahun itu belakangan disebut sebagai kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Kematian Sutrimo dinilai janggal. Selain dari mulutnya mengeluarkan busa, peristiwa kematiannya pun berdekatan dengan kasus yang tengah menjerat Febri Ardiansyah. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan akan membongkar makam Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah untuk melakukan ekshumasi. Tim Liputan iNews melaporkan.